Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ada beberapa kesalahan petani padi ketika di fase pemupukan. Nah, sebenarnya di kesempatan video kali ini saya ini akan menjelaskan beberapa insektisida awalnya ya. Tapi karena melihat ada petakan yang kering lalu dipupuk. Nah, dipupuknya tidak menggunakan tambahan herbisida pembeku, terus keadaan sawahnya juga keadaan kering. Nah, ini menurut saya perlu saya kasihkan informasi bahwa yang seperti ini adalah yang kurang tepat, atau ini yang bisa dikatakan kesalahan bagi seorang petani padi. Kenapa salahnya? Nah, ini teman-teman bisa dilihat, ini bukan tanaman padi saya ya, karena kalau tanaman padi saya itu yang di sana tuh, itu kan ada gubuk, sebelah sana itu gubuk. Nah, itu tanaman padi saya, ini punya tetangga. Ini kesalahan. Nah, ini bisa buat referensi lah, atau buat contoh bahwa yang seperti ini adalah yang kurang tepat. Nah, kurang tepat dan salahnya di mana? Karena satu, posisi lahan atau posisi sawah itu kering. Terus yang kedua, sudah tumbuh rumput atau rumputnya itu sudah pratumbuh. Nah, terus yang ketiga, itu tidak dicampuri dengan herbisida pembeku seperti Tigol, Serendi, atau Aliplus. Ini yang saya katakan salah. Nah, nanti ini teman-teman bisa dilihat ya, bahwasanya ini adalah pupuk Ponska. Ini pupuk Ponska ya, ini pupuk Ponska yang warna merah. Nah, ini rumputnya sudah tumbuh atau gulmanya sudah tumbuh. Nah, ini pratumbuh. Nah, ini 3 atau 4 hari yang akan datang, nanti padi ini sudah tidak kelihatan lagi. Artinya sudah kesalip dengan si rumput tersebut, atau kesalip dengan pertumbuhan si gulma tersebut. Nah, ini kan nanti akan memakan waktu, artinya kita butuh tenaga lagi untuk penyiangan gulma atau pembersihan gulma. Nah, ini kalau bisa kan yang hal seperti ini jangan ditiru. Karena kenapa? Karena teman-teman mas bos ini banyak sekali yang bertanya cara trip atau maksud saya cara atau tips ya, tips atau trik untuk bersih dari gulma atau bersih dari rumput. Nah, apalagi dari YouTube yang dahulu, atau channel YouTube saya yang dulu, yang petani ngeyel, itu banyak sekali yang bertanya, Mas, kadang bertanya Bang gitu ya, yang jelas, Mas, gimana sih caranya agar rumput itu tidak tumbuh di tanaman padi, atau Bang, gimana sih agar gulma itu tidak tumbuh di tanaman padi. Kenapa? Yaitu salah satunya air, kondisikan kalau bisa macak-macak, artinya jangan sampai kekeringan. Terus ketika di pemupukan pertama, ya maksimal pemupukan kedua, tambahkan pembeku seperti Tigol, Serendi, atau Aliplus. Nah, itu agar benar-benar si rumput itu tidak tumbuh dan biji gulma itu akan mati. Nah, mungkin ada pertanyaan seperti inilah, terus apakah iya airnya itu harus ada terus dipetakan, atau petakannya itu sawahnya tidak boleh kering? Ya, tentunya boleh kering ketika nanti setelah kita pemberian Tigul, atau pemberian Serendi, atau pemberian Ali Plus. Jadi artinya kita usahakan kalau umur 1 sampai 20 hari lah ya, atau 1 sampai 25 hari HST, hari setelah tanam itu usahakan air ini harus ada terus. Nah, nanti ketika di atas 30 hari, nah itu bisa pergantian, bisa dikasih air, bisa dikeringkan, bisa dikasih air, bisa dikeringkan, seperti itu. Karena memang kalau tanaman padi kita tergenang air terus juga itu tidak bagus, karena anakannya biasanya kurang. Nah, tapi kalau airnya nanti dikurangin atau dikeringkan, nah itu salah satu juga bisa memperbanyak anakan ya. Memang lahan yang bagus atau tanaman padi yang bagus itu yang airnya itu bisa dikeringkan lalu bisa ditambahkan gitu. Karena memang di tempat saya ini nggak ada
irigasi, jadi memang agak susah. Rata-rata menggunakan sumur bor ya, menggunakan sipel. Nah ini akan ada kabel-kabel sih, itu kabel punya saya, itu kan untuk sumur bor seperti itu. Nah jadi mungkin cukup video kali ini. Apabila ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.